Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Ma ba'd, ma'asyiral ikhwah fid din rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi ini kita dimudahkan Allah untuk memulai hari kita dan kehidupan kita dengan ketaatan kepadanya. Yang kita berharap seluruh apa yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, bahkan yang sedang kita kerjakan dari amal-amal saleh, diterima Allah Subhanahu wa taala. Ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah untuk mengikutinya, meneladaninya dan mencontohnya. Dan kita di hari kiamat kelak mendapatkan syafaat darinya. Ikhwah fillah, ma'asyara al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Pagi ini kita masuk kepada poin yang ke-93. Poin ke-93. Berkata Al-Imam Ibn Qudamah, wa kullu muttasimin bi ghairil Islam, segala yang bersifat dari selain Islam, maksudnya setiap kelompok sekte yang tidak berwarna atau bertanda dengan tanda Islam atau bersifat dengan sifat Islam dan sunnah, maka dia ahli bid'ah. Sifatnya bukan sifat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah ahli bid'ah atau pelaku bid'ah. Seperti kata beliau, Rafidah, seperti orang-orang Rafidah wal Jahmiyah, disebut dengan Jahmiyah, al-Khawarij, orang-orang Khawarij, wal Qadariyah, wal Murji'ah, wal Mu'tazilah, al-Karamiyah, al-Kulabiyah. Ini semua sekte-sekte dalam Islam. Nah, sekte-sekte, kelompok-kelompok, ya Rafidah, Jahmiyah. Ya Rafidah ini orang Syiah, Jahmiyah nanti kita akan jelaskan lebih rinci siapa mereka ini. Al-Khawarij wa nadhairuhum fahadhihi firaqad dhalal, atau yang lainnya yang tidak disebutkan di sini oleh Syekh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Dan ini kelompok-kelompok tadi itu adalah kelompok-kelompok yang sesat, ya. Kelompok yang sesat. Wa tawaiful bid'ah a'adanallahu minha, ya, dan ini merupakan, ya, kelompok-kelompok bid'ah. Semoga Allah SWT menjaga kita semuanya dari kelompok-kelompok tersebut.
Lalu kemudian Shalih Al-Utsaimin menjelaskan alamatu ahli bid'ah wa dzikr ba'di tawaifihim. Apa sih tanda-tanda mereka ini? Bagaimana kita cara mengenal mereka? Yang pertama, kata beliau, li ahli bid'ah alamat, minha, mereka para bid'ah itu memiliki tanda-tanda, di antaranya annahum yattasifuna bighairil islami was sunnah. Sifat mereka ini tidak sifat yang ada di dalam Islam atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umum mereka ini tidak bersifat dengan sifat Islam, dan mereka bersifat dengan apa yang mereka ada-adakan terhadap diri mereka, kelompok mereka, baik itu dalam perkara bid'ah, ucapan atau perbuatan ataupun akidah. Jadi sekte-sekte ini, kelompok-kelompok ini, mereka ini sifatnya bukan seperti Islam, bighairil Islam, atau bukan juga seperti sunnah yang diajarkan Rasul. Tetapi mereka bersifat dengan apa yang mereka buat untuk diri mereka, baik itu dari sisi perkara ucapan, perbuatan, ataupun keyakinan. Mereka membuat sendiri tanda-tanda itu di luar tanda Islam. Yang kedua, annahum yata'assabun, mereka ini fanatik. Secara umum mereka ini fanatik li ara'im, kepada pendapat-pendapat mereka ekstrim, bahkan mereka lebih ekstrim. Yata'assabuna li ara'ihim, mereka fanatik kepada pemikiran mereka, kepada keyakinan mereka. Fala yarji'una ilal haqqi wa in tabayyana lahum, mereka tidak mau kembali kepada kebenaran meskipun mereka tahu. Jadi sifat mereka secara umum tadi di luar sifat Islam dan di luar sunnah Nabi SAW. Dan mereka bersifat dengan apa yang mereka buat untuk diri mereka dari perkataan, perbuatan, atau keyakinan. Yang kedua, mereka ini orang-orang muta'assib, orang yang fanatik, bahkan ekstrim terhadap apa? Pemikiran mereka sendiri. Kalau mereka sudah mengatakan itu dengan sebuah keyakinan, maka tidak bisa berpindah kepada apa yang dijelaskan lebih yang lebih benar, walaupun mereka tahu. Yang ketiga, annahum yakrahun a'immatal Islam wad din, mereka ini membenci para imam-imam dalam agama Islam ini, ulama-ulamanya mereka benci. Ahli ilmunya mereka benci. Ini sifat-sifat mereka. Kita lihat dalam sejarah nanti seperti apa mereka. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan Ar-Rafidah. Di atas tadi dia menyebutkan tentang Ar-Rafidah. Siapa dia ini? Atau siapa mereka ini? Alladzina, mereka ini siapa? Yaghluna fi 'alil bait. Mereka orang-orang yang ghulu, orang-orang yang melampaui batas, ekstrim di dalam mencintai alil bait, terhadap sikap mereka terhadap alil bait. Ghulu, mereka ghulu berlebih-lebihan, berlebih-lebihan di dalam keyakinan terhadap alil bait, Rafidah. Lalu sifat mereka yang kedua, wa yukaffiruna man adahum minas sahabah au yufassiqunahum, bahkan mereka ini mengkafirkan sebagian sahabat dan bahkan memfasikkan mereka. Ini ciri-ciri nggak ada diajarkan Nabi. Kalau yang diajarkan Nabi adalah mereka, kita sebagai Ahlus Sunnah mencintai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan, yang diajarkan, dan kita tidak mengkafirkan para sahabat.
dan tidak pula mentafsik mereka, mengatakan mereka fasik, tidak. Tapi Rafidhah mereka mengkafirkan bahkan sebagian sahabat, bahkan sahabat-sahabat inti Nabi SAW yang berdakwah dengan Nabi sejak awal, seperti dua sahabat, ya, Abu Bakar dan Umar, ya, maka mereka ini melaknat mereka berdua. Wahum firqun syatta, mereka ini memiliki banyak sekte, kelompok juga. Jadi pecahan Rafidhah itu ada Zaidiyah, ada Ismailiyah, ada Al-Huthiyah, ada Rafidhah, ya, dan banyak, ya. Fahum minhumul ghulat, dan ada di antara sekte-sekte mereka itu sendiri ada yang ghulu, yang berlebihan, ya, alladzina da'u, yang menganggap anna aliyan ilah. Ini sampai mereka mengatakan bahwa Ali itu Tuhan, ya, Rafidhah. Sampai mereka mengatakan Ali itu Tuhan. Wa minhum duna dzalik. Ada juga yang tidak seperti mereka ini ekstrimnya. Ghulu, berlebihan. Ini dalam agama sifat berlebihan itu tidak baik. Dalam artian melakukan sesuatu, meyakini, mengatakan sesuatu di luar apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, itu tidak benar. Itulah orang Rafidhah, ya, dan orang-orang yang telah keluar dari jalur agama ini. Kapan sih munculnya? Munculnya adalah wa awwal ma dhahara bid'atuhum fi khilafati Ali bin Abi Thalib, di masa Ali, di masa Ali bin Abi Thalib, hina qala lahu Abdullah bin Saba, tatkala berkata kepadanya Abdullah bin Saba, antal ilah, kamu Tuhan. Fa'amara Ali radhiyallahu ta'ala anhu bi ihraqihim, Nabi Ali bin Abi Thalib menyuruh untuk membakar mereka. Wa haraba za'imuhum Abdullah bin Saba ila al-Madain, dan kepalanya, ya, kepala kelompoknya keluar kabur menuju Madain, ya, sebuah tempat. Nah, bagaimana sifat mereka ini? Wa madhabuhum fi sifati mukhtalif. Di dalam bab sifat, orang-orang Syiah, ya, berbeda-beda lagi. Sebagaimana tadi mereka terhadap para sahabat juga berbeda-beda, ya. Nah, ikhwatal kiramakumullah, para sahabat mereka mengatakan tentang ada yang kafir, ada yang fasik, dan seterusnya. Di dalam bab sifat, faminhumul musyabbih, ada yang musyabbih, ya, wa minhum al-mu'attil, ada yang mu'attil, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa minhumul mu'tadil, ada pula yang memiliki sifat yang tengah, ya, sedang, ya. Ada yang musyabbih, yang merupakan Allah dengan makhluk, ada yang mengatakan menolak sifat, ada yang mu'tadil. Wasummu Rafidhah, dinamakan dengan Rafidhah. Kenapa? Li'annahum rafadu Zaid bin Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Mereka menolak Zaid, anaknya Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Talib. Apa yang ditolak? Kenapa? Apa sebabnya mereka menolak dia? Hina sa'aluhu an Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma fatarahhama alaihima. Ketika beliau ini ditanya oleh orang-orang Rafidhah tentang Abu Bakar dan Umar, lalu, ya, Zaid mengatakan semoga Allah merahmati mereka. Bayangkan, ini kata Zaid ketika dia ditanya tentang Abu Bakar dan Umar. Sejak dia atau mereka mendengarkan kalimat itu keluar dari Zaid, maka farafaduhu wa ab'adu an, mereka menolak dan menjauhkannya. Wa sumu anfusum Syiah, mereka menamakan diri mereka Syiah. Afiliasinya berafiliasi kepada, kenapa dinamakan Syiah? Li'annahum za'amu aw yazumuna annahum yatashayya'una li alil bait. Mereka menamakan itu karena mereka menganggap diri mereka berafiliasi, mencintai, membela alul bait.
wa yantasiruna lahum wa yughalibuna bihaqqihim fil imamah. Mereka menolong dan kemudian mereka meminta hak mereka dalam kepemimpinan. Itu lebih kurang secara singkat Syekh Rafidah. Ya, Rafidah adalah kelompok sekte dalam Islam yang mana mereka ini wulu terhadap Ahlul Bait, mereka mengkafirkan sahabat dan mereka mentafsik mengatakan para sahabat itu fasik. Lalu munculnya ini adalah di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika kepala mereka mengatakan Abdullah bin Sabah, kamu adalah Tuhan, sampai mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu ta'ala anhu. Dan terhadap bab sifat mereka berbeda-beda ya, berbeda-beda. Dinamakan Syiah karena mereka mengatakan ya diri mereka berafiliasi mencintai keluarga Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi keluarga Nabi yang mana? Seluruhnya Ahlul Bait. Ya. Istri-istri Nabi juga dicintai, tapi istri Nabi mereka tuduh berzina ya, termasuk. Maka subhanallah, inilah agama hawa. Agama yang dibangun di atas hawa nafsu. Dibangun di atas ya taqlidul a'ma ya, mengikuti tanpa harus mengetahui. Inilah orang yang mengatakan apa kata orang, apa kata buya, apa kata ustadznya. Ya, tidak ada gerbang yang paling subur untuk masuk ke sini melainkan ya hawa nafsunya. Karena di antara akidah mereka sendiri orang-orang Syiah Rafidah, karena mereka sangat kejam kepada Ahlus Sunnah. Di mana saja mereka menjadi umat mayoritas dan Ahlus Sunnah menjadi minoritas, maka mereka ini akan menghabisi umat Islam. Ahlus Sunnah, jelas itu. Jadi tidak ada sebuah negeri, sebuah tempat yang mana Syiah mendominasi di sana dan Ahlus Sunnah menjadi orang-orang yang minoritas di sana, mereka pasti mendapatkan kesulitan. Mereka mendapatkan kesulitan. Bahkan nyawa mereka bisa melayang. Nah, bahkan kehidupan mereka terancam. Tidak akan bisa mendapatkan kenyamanan. Tapi bila mana mereka tinggal di Ahlus Sunnah yang mayoritas, mereka bisa hidup aman. Karena sebagian dikatakan oleh para ulama bahwa membunuh Ahlus Sunnah bagian dari ibadah yang mendapatkan pahala. Ya, ibadah yang mendapatkan pahala. Nah, termasuk di negeri kita, di bangsa kita yang kita cintai ini, semoga Allah jaga kita dan bangsa ini. Karena sudah banyak ya mereka mempertontonkan aktivitas mereka. Ya, banyak mempertontonkan kegiatan dan acara-acara mereka. Tidak lagi mereka merasa risih dan malu. Tidak perlu minder. Bahkan sudah masuk ke dunia maya, ke televisi, siarkan dan seterusnya, dengan bangganya mereka melakukan hal-hal yang seperti itu. Ikhwatal kiram rahimakumullah, maka kita sebagai berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus kokohkan diri kita dengan ilmu dan anak-anak kita dengan ilmu. Ya, jangan kita termasuk orang-orang yang membela mereka ini, waliyadzubillah. Dan hal yang paling pokok, yang paling mudah orang untuk bisa masuk ke dalam bab ini adalah dari sisi hawa nafsu. Karena mereka memiliki sebuah keyakinan tentang nikah mut'ah ya. Nikah mut'ah, karena nikah mut'ah ini adalah nikah yang memang ya, di dalam Islam itu diharamkan, tapi mereka halalkan dengan alasan-alasan. Mereka boleh menikahi wanita, gadis, janda, bahkan istri orang. Waliyadzubillah. Namun anehnya yang boleh adalah para imam-imam, para imam yang tidak pada umumnya masyarakat. Bila mana masyarakat biasa ingin memutahi anak-anak perempuan mereka, mereka itu tidak dibenarkan. Tapi para imam-imamnya
bila mana mereka mau memut'ah ya istri orang, ya anak gadis atau janda, bahkan anak di bawah umur, mereka melegalkan. Ini namanya adalah agama hawa nafsu. Ya, berkedok Islam tapi perbuatannya jauh dari agama yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kenali siapa mereka ini, ya, ajaran mereka dan sifat-sifat mereka. Ya, maka kalau pernah kita melihat ada orang salat kemudian memukul-mukul pahanya 2 kali, itu salah satu ciri-ciri dan tanda mereka salat. Itu sesungguhnya adalah bacaan doa yang mereka baca untuk melaknat Abu Bakar dan Umar. Allahumma la'anna Abu Bakrin wa Umar. Waliyadzubillah. Jelas ya? Maka inilah secara singkat orang-orang Rafidah. Adapun Al-Jahmiyah nisbatan ilal Jaham ibn Safwan. Ini pendirinya Jaham ibn Safwan alladhi qatalahu Salim, ya, atau Salam ibn Ahwaz pada tahun 121 Hijriah. Al-Jahmiyah ini akidah mereka adalah di dalam babus sifat at-ta'til, menolak. Madhabuhum fis sifat at-ta'til, menolak, wan nafi, ya, dan meniadakan, wa fil qadar, ya, al-qawlu bil jabar, dan dalam bab qadar mereka mengatakan seperti yang dikatakan oleh al-jabariyah. Wa fil iman al-qawl bil irja', dalam babul iman mereka memakai akidah murji'ah, anna al-iman mujarrad al-iqrar bil qalb wa laysa al-qawl wal 'am wa laysa al-qawl wal 'amal min al-iman. Mereka orang Jahmiyah ini mengatakan iman itu cukup dengan pengakuan, jadi nggak perlu amal, nggak perlu perkataan, ya, nggak masuk itu dalam ranah iman. Di iman itu cukup keyakinan, ya, kalau antum sudah meyakini sudah cukup itu. Perkataan, ucapan, perbuatan itu bukan bagian dari iman. Makanya mereka mengatakan fa'ilul kabira, pelaku dosa besar, di sisi mereka mukmin, ya, indahum mu'min kamilul iman. Jadi maksiat itu tidak pengaruh terhadap keimanan. Itu orang-orang Jahmiyah. Di dalam bab sifat, faminhum mu'attilah. Di dalam bab sifat itu mereka termasuk orang-orang mu'attilah. Di samping tadi sifat at-ta'til, ya, mu'attilah, jabariyah, murji'ah, wa hum firaqun katsirah. Begitu juga satu Jahmiyah ini, satu sekte ini juga memiliki banyak cabang-cabang. Seperti mana Rafidah tadi, Rafidah juga banyak, ya, pecahannya. Begitu juga dengan Al-Jahmiyah juga memiliki banyak pecahannya. Nah, oleh karenanya mereka secara umum sifat yang 3 tadi, sifat mereka di luar sifat Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka itu ya di luar Islam. Mereka ghulu terhadap pendapat-pendapat mereka itu sendiri, dan mereka sangat ta'assub terhadap pemikiran mereka walaupun salah. Jika mereka tahu apa yang mereka yakin itu salah, tidak merujuk kepada kebenaran. Yang ketiga, mereka secara umum membenci para ulama, ya, orang-orang yang taat, orang-orang yang berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini. Yang ketiga, al-khawarij. Nah, ini khawarij ini siapa pula? Alladzina kharaju liqitali Ali bin Abi Thalib bisababi tahkim. Orang yang keluar memerangi Ali bin Abi Thalib disebabkan at-tahkim. Ya, ini kisahnya masyhur. Dan mazhab mereka ini at-tabarru'un min Utsman. Ya, mazhab mereka ini melepaskan diri dari Utsman wa Ali. Ya, mereka ini tidak mengikutinya, tidak meyakininya. Wal khuruj 'alal imam, secara umum al-khuruj 'alal imam khalafas sunnah. Ya. Maka keluar dari pemimpin yang sah itu adalah menyelisihi sunnah. Wa takfir fa'il khabira, dan mereka ini
termasuk orang-orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Tadi orang Jahmiyah ya tidak masalah, tidak ngaruh iman itu. Tapi kalau orang-orang Khawarij sangat berpengaruh. Pelaku dosa besar maka dia keluar dari iman. Naam. Wa takhlidu fil nar, dan mereka mengatakan kekal dalam neraka, wa hum firaqun adidatun, dan mereka juga memiliki banyak pecahan-pecahan, sekte-sekte. Tapi kita cukupkan 3 dulu. Ada Rafidhah, ada Khawarij, ada Al-Jahmiyah, ada Khawarij. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita nanti. Ada Al-Qadariyah, ada Murji'ah, Mu'tazilah, biar kita tahu satu persatu sekte-sekte dalam Islam itu. Karena dengan mengetahui mereka ini kita berhati-hati, kita mempelajari dan mengetahui ya sifat-sifat dan ciri-ciri mereka agar kita bisa terhindar dari kesesatan mereka. Ya arafna syarra la lisyarri walakin litawaqqih. Kita mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, tapi kita mengetahuinya agar kita menjaga diri kita. Barakallahu fikum. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.